Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu kafi mazidah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Duyufullah wa duyufur Rasul yang saya hormati, dan insyaallah kita masih sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengambil kesempatan yang sudah Allah berikan, kurang lebihnya 7 hari 7 malam, lebih tepatnya di kota Makkatul Mukarramah 3 hari 3 malam. Kita bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya di tanah suci yang mulia. Semoga apa-apa amal ibadah yang sudah Bapak Ibu kerjakan, yang sudah kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pun umrah yang sudah kita lakukan dijadikan umrah yang makbulah wa mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah wa bismillahirrahman yang saya hormati. Sebelumnya mohon maaf, beribu-ribu maaf ya, dikarenakan kumpulnya jam setengah 2, berangkatnya setengah 3 lebih. Balik tipu bayi aing. Alhamdulillah. Itu semua insya Allah kita meyakini bahwasanya sebelum kita keluar dari tanah suci Makkatul Mukarramah, seperti apa kesabaran hamba Allah. Namun disitulah ketika kita bersabar, insya Allah dijadikan di antara alasan kenapa umroh kita diterima. Karena insya Allah, karena kita tidak tahu di mana alasannya dan seperti apa alasannya, sehingga umrah kita bisa diterima. Alhamdulillah. Tentunya alhamdulillah kita sekarang sudah bisa berada di bis ini, dan insya Allah kita sama-sama akan keluar dari kota Makkatul Mukarramah. Lihatlah kiri dan kanan, memang seperti itulah adanya kalau hotel bintang 5 seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah kalau semuanya sudah tahu, ketika ingin umrah lagi, insya Allah semuanya sudah terpelajari dan akan lebih baik lagi ke depannya. Amin Allahumma amin. Umrah lagi amin. Umrah lagi amin ya rabbal alamin. Bismillah yang saya hormati, kalau yang di Solo kemarin hotelnya di sebelah kiri ini, Hajat Makarim namanya, yang di sebelah kiri ini hotelnya di situ. Bismillah yang saya hormati, sebelum kita beranjak jauh, ini di sebelah kanan parkiran bis. Ini sebelah kanan ini parkiran bis, memang disediakan untuk hotel-hotel yang lumayan jauh, yang sampai 10 kilo, 7 kilometer, bukan kilogram. Juga dikhususkan bagi jemaah haji. Contohnya di sini. Bismillah yang saya hormati, sebelum kita beranjak jauh, marilah kita membaca dasar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu
fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-mandari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah wa bismillahirrahman yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan berbagai macam ibadah yang alhamdulillah di hari-hari selama kurang lebihnya 7 hari alhamdulillah kita istiqomah mengerjakannya, baik dari segi salat wajib berjemaah, kemudian salat sunnah-sunnah yang lainnya, duha, juga pun tahajud. Tentunya yang sangat kita harapkan sebelum kita keluar dari kota suci Makkahul Mukarramah ini ada akan rasa semangat, juga pun kuat, juga pun dijauhkan dari rasa bosan ataupun malas, untuk kita selalu istiqomah mengerjakannya juga di Indonesia Bapak Ibu. Jadi di antara tanda-tanda diterimanya umrah kita, di antara tanda-tanda dimakburkannya umrah kita, di antaranya ketika kita lebih baik sebelum kita berangkat dari Indonesia. Yang awalnya kita sering marah-marah, pulangnya kita tidak sering marah-marah, punya alhamdulillah. Yang awalnya mempunyai rasa sakit hati terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman-teman kita, pulangnya dari kota Mekah ini buang jauh-jauh. Buktikan bahwasanya di antara pembuktiannya dari kita sendiri, bahwasanya umrah kita ini diterima, dimakbulkan oleh Allah. Paksakan, meskipun mempunyai musuh sehebatnya apapun, seperti apapun, paksakan diri kita untuk selalu memaafkan. Karena kalau kita selalu merasakan iri, sakit hati ataupun yang lainnya terhadap saudara kita, agak-agaknya ada yang menjanggal dalam hati kita. Hati kita itu merasa tidak ada damai, pengennya melihat seseorang itu susah terus. Ketika kita melihat orang yang tertentu bahagia namun kita benci, pastinya kita merasa tidak senang, padahal itu hidup orang lain. Alhamdulillah. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diistiqomahkan oleh Allah. Karena yang sulit itu istiqomah. Memulai sesuatu atau mengakhiri sesuatu itu sangatlah mudah. Contohnya, pengen sholat berjemaah 5 waktu terus menerus tidak pernah bolong di masjid, dimulainya sangat mudah, namun ketika mempertahankannya dalam keistiqomahan yang sangat sulit. Jadi di setiap doa kita semua, berdoalah kepada Allah, mudahkanlah kaki saya ya Allah, mudahkanlah jiwa saya agar supaya bisa melangkah ke masjid untuk sholat berjemaah. Minta dipermudah dalam segi ibadah pun, tidak harus dalam segi dunia.
dalam segi ibadah pun minta dipermudah kepada Allah Bapak Ibu. Insya Allah kalau sudah hati berbolak-balik, merasa nyaman, damai, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita istiqomah, bahkan ngerasa kurang kalau kita tidak sholat berjemaah. Alhamdulillah. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, tidak harus sholat berjemaah. Sedekah, baca Al-Quran, dan berbuat baik. Alhamdulillah. Jadi juga Bapak dan Ibu pulang dari Makkatul Mukarramah, tentunya dilihat dari orang-orang di Indonesia. Ketika kita didatangi tamu nanti, tentunya kita dianggap oleh orang-orang Indonesia, tamu-tamu kita, teman-teman kita pulangnya beribadah. Tentunya semua beranggapan bahwasanya dosa kita ini benar-benar sudah dihapus, dikarenakan kemuliaan dua tanah suci, yakni Madinatul Munawwarah juga pun Makkatul Mukarramah. Makanya Bapak dan Ibu semuanya berdakwah mengajak kebaikan terhadap orang lain, tidak harus memakai mic ataupun tangan. Dengan diri kita memperlihatkan lebih baik setelah kita pulang dari umrah kepada orang lain, insya Allah akan ada ketertarikan juga untuk bisa pergi ke Baitullah. Kita pun juga bisa mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, udah pada ngopi belum? Kelamaan nunggu ya. Menunggu yang tidak pasti itu memang sulit. Tapi sekarang udah pasti. Ini buktinya udah berada di sini semua. Insya Allah nanti akan terjawabkan dengan kita sudah berada di kota Jeddah. Shopping nanti di kota Jeddah. Shopping di kota Jeddah nanti akan hilang nanti. Ada gak real, sisa realan, 1 real, 2 real, lempar aja di kota Jeddah nanti. Alhamdulillah. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, tentang bagaimana kita menjadi lebih baik ketika pulang dari umrah seperti itu. Jadi ketika kita sudah menjadi lebih baik dipandang oleh orang lain, kemudian ada ketertarikan sendiri. Bagaimana kalau saya berangkat umrah juga, agar supaya sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina yang ada dalam diri saya hilang. Insya Allah Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan pahalanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bismillah yang saya hormati, alhamdulillah kurang lebihnya 7 hari 7 malam Bapak dan Ibu, mulai dari jam maghrib pas tanggal berapa kemarin kedatangan? 22 ya. Tanggal 22 Bapak dan Ibu kami sambut di kota Madinatul Munawwarah, juga pun nantinya pas tanggal 29 ini pastinya nanti kita berpisah. Tentunya mulai dari sambutan pertemuan sampai perpisahan nanti, tentunya pasti dan yakin akan ada yang namanya kesalahan, lupa dan kekeliruan Bapak Ibu, dikarenakan khuliqal insana dha'ifa, makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan dari kelemahan, yakni manusia. Juga pun insanun itu asalnya nasia artinya lupa. Jadi tidak ada manusia yang tidak mempunyai lupa dan juga salah seperti itu. Maka dari itu kurang lebihnya 7 hari 7 malam mungkin dari saya pribadi, juga dari kami sebagai pelayan, sebagai pembantu pendamping Bapak Ibu sekalian, mewakili Pak Ali juga, khususnya saya sendiri yang mungkin di sini, yang melayani di sini, yang tahu apa-apa di sini, ada kesalahan, kekeliruan baik dari perkataan, sikap ataupun tingkah laku,
ketika berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf beribu-ribu maaf, dikarenakan mungkin hanya itu saja yang bisa saya lakukan, yang bisa saya layani seperti itu. Jadi mohon maaf beribu-ribu maaf kalau misalkan ada salah ataupun kekeliruan, baik yang saya sadari ataupun yang saya tidak sadari seperti itu. Bapak, Ibu, mohon maaf ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya hormati, ada dua hal kenapa kita tidak bisa menikmati yang namanya surga. Yang pertama, hakul adami. Ayo, siapa yang masih punya utang? Yang masih punya utang? Ketika kita masih dalam keadaan berhutang, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, sedekah sekian banyaknya, sholat jungkir balik, kita tidak akan menikmati yang namanya surga kalau kita mempunyai hutang meskipun 1 rupiah. Yang kedua kalinya apa? Mempunyai kesalahan terhadap saudara kita. Makanya di antara kuatnya iman, di antara ketika orang itu mudah memaafkan. Suatu saat di akhirat nanti ada dalam keterangan mengatakan ketika kita mempunyai salah ataupun hutang terhadap orang lain, kita diperintahkan terlebih dahulu untuk mencari orang tersebut. Yang pertama, yang membayar hutang, kalau tidak mempunyai duit, terpaksa pahalanya dipotong. Kalau gak punya pahala, dosa orang yang mempunyai hutang diambil. Kemudian yang kedua kalinya, yakni hanya sekedar meminta maaf dan dimaafkan. Kalau hanya meminta maaf namun tidak dimaafkan, disitulah tetap kesalahan yang tidak bisa masuk surga. Makanya ayo kita saling memaafkan. Juga pun sebaliknya, kalau misalkan ada ketidakenakan yang kami rasakan baik di diri Pak Ali ataupun saya sendiri, insya Allah sudah menjadi kebiasaan terhadap kami semua, dan kami pun sadar akan hal seperti itu dikarenakan memang posisi kami untuk melayani dan membantu tamu Allah seperti itu. Bapak, Ibu, belanja nih. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, Duyufullah wa Duyufur Rahman yang saya hormati, kita jangan kotori lagi pahala yang sudah kita dapat. Kita jangan mengurangi lagi dari kesempurnaan pahala yang sudah kita dapat dengan ada keirian hati, kesakit hatian dalam diri kita. Kita sekarang mulai dari 0 apa kosong? Kosong apa 0? Kayaknya lebih enakan kosong dah. Kalau 0 kayaknya berupa angka. Kalau kosong itu umum. Kalau kosong ya kosong, nggak ada apa-apanya. Kita mulai dari kosong, karena yang dimulai dari 0 itu pertamina, kata Bapak nih. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah jarak yang akan kita tempuh ini 1,5 jam maksimal kita sudah bisa memasuki kota Jeddah. Insya Allah nanti maghrib kita keluar dari tempat perbelanjaan langsung pergi ke bandara ke Saudi. Insya Allah setengah 11 kita check out. Setengah 11 kita check out, dan makan malamnya nanti pakai box Wong Solo. Adanya cuma di Jeddah. Adanya cuma di Solo. Di Jeddah ada. Di Jeddah ada Wong Solo. Jadi nanti makan malamnya pakai Wong Solo, namun di box. Biasanya kalau nggak terlalu mepet pakai prasmanan, makan sendiri ke restorannya. Namun keluarnya kita sudah jam 2:30, takutnya nanti gak sempet terlambat check-in, lebih baik kita pakai box, makan di bis atau nanti makan di
bandara seperti itu. Katanya udah berkeluarga belum? Udah berkeluarga? Sudah berkeluarga apa belum? Penasaran tuh ya. Kelihatannya gimana? Cari di Sampang Bu ada. Ayo. Cari di Sampang. Alhamdulillah Sudah. belum. Untuk yang Kedua kali. Ayo. Ustaz Sudes. kalau keluarga, alhamdulillah ada, ayah ada, mama ada di rumah, kan keluarga. Nah, tapi kalau istri belum, namun kalau yang nunggu, istilahnya itu tunangan udah ada. Alhamdulillah. Namun kalau misalkan ada yang mau nawari, formulir masih sisa tiga, yang terisi masih satu. Ustaz Sudes. Dipersilahkan. Nggak bercanda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Paling Mau ada yang ada yang mau sampaikan? Enggak. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana baik.